kita menyadarkan orang. Tanam aja benih. Tumbuhnya kapan? Urusan belakangan. Bukan urusan kita memberi hidayah orang, menyadarkan orang itu. Tugas kita itu menyampaikan. Nabi saja, sekelas Nabi ini ya. Sekelas Nabi. Tugasnya itu menyampaikan. Bukan maksa orang untuk masuk ke dalam jalan kebaikan. Masuk agama Islam dan seterusnya. Tugas kita itu menyampaikan. Saya di lingkungan pesantren sendiri, saya punya prinsip semacam itu. Dan itu lebih dingin untuk kepala saya. Tugas saya itu ngajarin orang aja. Ada anak, ada orang, iya, ada anak, ada orang tua mempercayakan anaknya ke pondok pesantren kita didik semampu kita, oke, semampu kita. Perkara anak ini kok kayak nggak ngedengerin saya ya. Saya udah ceramah berkali-kali, kemudian ngasih nasihat hampir tiap hari, kok masih gitu-gitu aja. Akhirnya saya berpikir, ya juga ya, kita kan nggak bikin gorengan nih, bikin gorengan yang sekarang kita masukin ke minyak kemudian jadi gitu loh. Mendidik manusia itu nggak begitu caranya. Kadang-kadang ada saat orang itu teringat oleh nasihat kita, kapan? 5 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 2 bulan, atau mungkin seminggu sebelum mati. Bisa jadi kan? Oke. Itu supaya kita punya rasa optimisme, caranya begitu. Kita itu tugas kita adalah memberikan edukasi semampu kita, memberikan pencerahan, meluruskan yang salah, mengukuhkan yang benar. Bukan tugas Anda untuk memaksa orang, mengubah orang seketika itu juga. Oke, bukan otoritas. Nggak usah. Nah, jadi kekecewaan itu muncul ketika kita punya ekspektasi lebih, melampaui otoritas kita sendiri gitu loh. Nah, itu bagi saya begitu. Sampai sekarang saya kalau ngeliat santri bandel, oh mungkin dia berproses. Belum sekarang. Mungkin dia ingat nasihat saya ketika nanti udah dewasa, terasa betul tuh. Begitu aja. Ngapain ngambil pusing? Saya sekarang kalau misalnya main di media sosial, saya misalnya memberikan edukasi dengan tulisan-tulisan yang saya buat. Saya nggak berpikir itu orang mau komentar apa, bodo amat. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan orang, menyampaikan pengetahuan, meluruskan yang salah, menyampaikan yang benar. Orang mau milih yang mana, ya terserah dia gitu loh. Kita tuh nggak usah berekspektasi lebih, karena kita nggak punya otoritas untuk mengatur kehidupan orang. Ya kan? Termasuk dalam urusan beragama nih. Jadi dalam urusan beragama, kita itu diperintahkan untuk begitu. Menyampaikan. Bukan mengubah keadaan di luar kemampuan. Oke, Pak Ustadz, ini titipan pertanyaan dari tim. Tapi mau tanya boleh? Kalau lulusan pesantren kata-kata setelah keluar dari kenapa jadi pada maksiat. Ini ada datanya nggak ngomong kayak gini? Ada beberapa contoh. Kenapa lulusan pesantren kata-kata pas keluar kenapa jadi maksiat? Bagus. Saya kira ini perlu pendalaman ya. Gak cuma lulusan pesantren ya maksiat mah. Iya. Yang gak nyantri juga banyak ya kan. Ya perlu statistik nih. Kita harus adil. Lebih kesel kan kalau sudah belajar. Iya. Lu udah belajar kok gak diamalin gitu kan. Emang seharusnya. Panggilan nurani bagi orang-orang yang belajar agama. Harusnya Anda itu hidup secara lebih religius ketimbang yang tidak belajar agama. Kan seharusnya. Tapi apa yang diharuskan, lain kenyataan gitu loh. Karena pada akhirnya nih, seperti itu saya bilang, orang belajar agama itu kemudian paham, gak selamanya mengamalkan. Itu satu. Ini kita sepakat bersama kan? Orang belajar agama itu ketika dia paham, gak selamanya pemahaman itu langsung merasuk ke dalam dirinya. Sampai kemudian muncul penghayatan yang mendalam. Gak selamanya. Justru sebaliknya kata dokter tadi. Ada orang-orang yang gak beragama, atau mungkin dia belajar agama sedikit, tapi dia betul menghayati ilmu yang sedikit itu, kemudian mengejawantkan dalam kehidupan. Bagus. Itu bisa terjadi ya kan? Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah, boleh jadi orang yang punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, meskipun dia nyantri itu, boleh jadi itu karena selama di pesantren dia mengalami tekanan, tidak boleh ini. Kan banyak aturan di pesantren. Manusia itu kadang-kadang kan ibarat kalau misalnya burung masuk ke dalam sangkar, dilepasin. Langsung pengen nyobain semuanya gitu kan, penasaran, ya nggak? Ada kecenderungan kayak begitu. Nah, yang menarik, saya punya nasihat dari guru saya. Dia ngasih panduan begini. Model pendidikan yang tepat itu untuk anak-anak remaja itu jangan banyak aturan. Kenapa? Tuhan saja lihat nyuruh kita soal ketika kita akil balik kan. Belum ada tuntunan dan beban agama bagi anak kecil itu. Kenapa? Anak kecil itu waktunya main. Anak remaja itu waktunya main. Biar ketika dewasa dia hidup benar gitu. Bukan dibalik. Waktu belajar banyak diberikan tekanan, ketika dewasanya diluapkan semua tekanan itu. Nah, ini pola pendidikan sebagian orang tua yang saya kira juga keliru. Belum saatnya dia belajar secara lebih serius, waktunya dia main, dimasukin ke pondok. Kan ada anak-anak usia dini sekarang. Anak-anak SD, saya nggak setuju tuh.
Mohon maaf itu pilihan ya. Setiap orang punya pilihan masing-masing, pertimbangan masing-masing. Tapi dari sudut pandang saya pribadi, mondok itu nggak cocok untuk anak usia dini. Dia saatnya bermain. Dia perlu pendampingan orang tuanya. Dia perlu banyak main, didampingi santri aja sampai sekarang. Santri saya nih, kadang-kadang kalau misalnya, Ustaz harus belajar, udah main aja. Kamu cerita apa? Cerita aja, kita cerita aja yuk. Waktunya mereka itu main sekarang itu. Belajar itu sampingan doang. Nanti ketika dewasa, baru belajar beneran tuh. Kalau udah puas mainnya. Mainnya udah puas. Jangan dibalik ya. Waktu remaja itu serius belajar, serius ini, serius itu. Waktu dewasanya jadi main-main. Beneran. Main perempuan, main judi online, ya kan? Kan begitu. Karena itu punya pola pendidikan yang kadang-kadang terbalik. Lihatlah bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Waktu kecil, belum disuruh sholat, belum disuruh puasa. Betul nggak? Waktu kecil. Karena belum saatnya. Nanti ketika dewasa, baru muncul aturan-aturan itu. Cara kita mendidik juga harusnya begitu. Mungkin boleh jadi itu loh. Orang-orang yang keluar dari pesantren, kemudian dia muncul dengan identitas yang tidak mencerminkan kepesantrenannya, boleh jadi dia ingin meluapkan semua tekanan yang pernah dia terima itu. Makanya saya kira salah satu metode yang patut dipertimbangkan sama pesantren-pesantren ini, cobalah jangan terlalu menekan para santri dengan aturan yang sedemikian ketat. Niatannya kadang baik supaya dia disiplin, betul? Tapi kadang-kadang niatan yang baik berbuah hal yang buruk kalau caranya salah. Cukup dengan